Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif Istimencos. Nah, sekarang gue lagi ada di bengkel khusus interior, yaitu bengkel apa, Mas? Tim restorasi interior mobil. Tim restorasi interior mobil dengan Mas siapa? Anto. Mas Anto. Oke guys, ini lokasinya di mana sih, Mas? Di Jalan Haji Nawawi 2 nomor 12 Jakarta Selatan. Oke, nanti buat alamat lengkap sama nomor teleponnya ada di deskripsi ya nggak? Oke guys, tungguin aja guys. Nah, sekarang Mas Anto bisa jelasin nggak sih Mas, sebenarnya bengkelnya ini nih khusus mobil apa dan ngerjainnya apa aja? Kami itu khusus mobil Eropa saja sebenarnya. Untuk masalah pengerjaan lebih ke interior ya, plafon, jok atau restorasi. Kalau seperti ini plafon yang sedang kami pasang. Kendalanya dia turun. Ini dilakukan pergantian bahan, tentu dengan bahan yang mirip atau sama ya. Oke, ini BMW X5. Oke, selain BMW X5 yang lagi dikerjain tuh apa aja di sini sekarang? Audi ini sudah final ya. Ini kami lakukan press ulang, bukan ganti bahan, tidak seperti ini. Sama Mercy yang di dalam dan Mercy satu lagi itu. Oke, kalau yang Audi ini bisa ditunjukin Mas? Ini hasil press ulang ya, bukan pergantian. Press ulang. Press ulang. Bedanya press ulang dengan penggantian tuh, kalau press ulang itu? Kalau press ulang dia bahannya tetap pakai yang lama. Untuk mobil-mobil Audi kami tidak pernah melakukan pergantian karena terkendala di bahannya, nggak ada yang sama. Oke, jadi kalau untuk Audi memang bahannya tuh nggak ada. Ya. Jadi akhirnya kita prosesnya hanya Pengepresan saja. pengepresan ulang. Pengepresan ulang itu berarti dilepas dulu semuanya atau gimana? Dilepas semua sampai ke hardcoat, turun, kain kita lakukan pencucian, baru dilakukan pengepresan. Pengepresan itu berarti dilem lagi, apakah berapa lapis gitu lemnya? Itu pelapisan sampai 6 kali. 6 kali. Untuk pekerjaan sendiri kalau press ulang dari kami tetap ada garansi 2 tahun. 2 tahun. Oke guys, nah ini timnya ada berapa banyak nih Mas? Kami ada 5. Ada 5. Itu driver 1, sisanya mekanik semua. Driver tuh buat yang nganter. Ya, antar jemput. Antar jemput, oke. Wah, ada fasilitas antar jemputnya juga nih? Ada dari kami. Kalau bagi yang orang nggak sempat untuk kemari, kami ambil di rumah. Nah, di rumah. Tapi rata-rata memang pekerjaan nggak nginep ya? Nggak nginep. Kami usahakan selalu selesai di hari itu juga. Karena plafon, kalau ada yang bilang sampai 2 hari, itu berarti nggak profesional. Pengerjaan plafon itu cuma 4 jam kami butuh waktu. 4 jam aja? Mulai bongkar, pembersihan, termasuk ke pemasangan lagi itu sudah selesai. selesai. Ya, makanya setiap hari kami gonta-ganti mobil terus. Ya. Minimalnya kami sehari itu 3 atau 4 mobil yang harus selesai. Karena untuk nginep kami lakukan jarang ya, demi keamanan bersama. Ini keamanan, oke. Terus kalau ini nih pakai bahan apa nih? Untuk bahannya ini kesamaan aja ya, bukan original ya. Karena kalau ori nggak ada, harus dari Jermannya. Oh gitu. Malaysia punya. Tapi untuk tingkat kemiripan 95%. Ini kan pilar nggak kami ganti, plafon dan sunroof kami ganti, tapi sama. Oke, kainnya sama. Oke guys, nah ini salah satu contoh mobil yang udah beres dikerjain ya Mas ya? Ya. Oke, kita lihat yuk guys, sini guys. Ini joknya kami clean. Kemarin kami bongkar total karena agak sedikit basah, tapi nggak merubah ya. Sama plafon kami ganti juga. Plafon diganti? Ganti, orisinil. Waduh, keren guys. Kerjaannya rapih. Kami nggak bisa melakukan pergantian jok ini karena terkendala di bahan Alcantara. Oh, ini Alcantara? Iya. Untuk bahan sampingnya ada, untuk bahan tengahnya kami tidak ada karena sistemnya press. Kami hanya repair sama clean aja. Oke, tapi kalau plafonnya ganti memang? Ganti. Hasilnya? Itu kondisinya main turun juga? Sama. Turun ya? Sama. Sekendali turun. Oke. Sip. Nah, yang ini nih yang di dalam nih Mercedes. Ini E220 ya? E220. Nah, ini tadi proses apa nih?
Ini sama plafon dan repair di tombol apa? Power window. Repair tombol power window. Power window-nya error tapi di sini bisa benerin juga. Enggak. Dia luka. Oh, maksudnya luka ininya. Luka. Terus ini nanti prosesnya diapain tuh? Nanti kami akan bongkar ini. Akan bongkar, kami bakal perbaiki seperti ini lagi nanti. Tapi tunggu proses plafon selesai dulu biar tidak berantakan. Jadi luka ini ya. Nanti dibongkar, nanti baru diinin. Yang plafonnya sendiri masih proses ya. Iya nih, oh ya ini plafonnya ini lagi proses nih guys. Kita lihat yuk yang lagi proses nih. Ini dia plafonnya untuk yang Mercy. Nah ini dia guys. Ini ada proses. Ini lagi proses. Ini dikupas semua orisinilnya. Ya. Terus dibersihin. Dan sekarang lagi proses pengeleman. Ya. Pengeleman ini tadi 6 lapis nih. Iya, 6 tapi ini baru 3 lapis. Baru 3 lapis. Nggak ketebelan tuh mas? Enggak. Tetap gitu. rata. Kan tipis dia. Oh tetap tipis ya walaupun nanti sampai 6 lapis ya. Tetap tipis. Dan ini karena ada gompel-gompel jadi didempul nih Pak. Tapi Dempul. tidak mempengaruhi nanti tetap hasilnya. Rapi. Iya. Tetap rapi. Nah, yang pasti banyak ditunggu nih ya sama otomotif mania Istimencos nih. Untuk harga Mas Anto, kira-kira berapa sih? Apakah beda range-nya mobil sedan atau mobil SUV? Oh iya, MPV? beda. Gimana? Untuk sedan ini sekitar kalau press ulang di harga 2 jutaan. Press ulang? Press. Bukan ganti? Bukan ganti. Kalau ganti kami di harga sekitar 3,5 juta. 3,5. Untuk yang SUV seperti ini, untuk press ulang untuk BMW yang ini nggak bisa ya, harus ganti bahan. Sampai ke panoramik itu harganya sekitar 4-5 juta. 4-5 juta buat ganti bahan ya. Dengan catatan bahan kemiripan 95% sama garansi dari kami 2 tahun. Garansi 2 tahun. Garansi 2 tahun guys. Mantap. Nah terus gini, kalau memang yang press ulang itu dia nggak ngerusak kain aslinya? Tidak. Nggak sobek gitu? Tidak, seperti yang tadi Audi. Ya, itu hasilnya press ulang. Karakter kainnya mungkin yang memang kuat? Yang penting nggak, kain itu yang bisa dipres ulang, dia nggak melar ketika dicopot. Seperti Jeep Cherokee di zaman dulu, dia nggak bisa dipres karena dia memanjang. Kalau Mercy tetap dia nggak akan memanjang, sama bentuknya seperti ini. Jadi tetap bisa. Sama kayak Peugeot kami nggak akan bisa press ulang. Peugeot nggak bisa? Nggak bisa, harus ganti bahan. Tapi sama persis. Kalau mobil-mobil American kayak Rubicon atau yang lain Amerika tuh pernah juga nggak? Pernah, cuma kalau Rubicon kami ganti bahan. Ganti bahan? Ganti bahan. Dia sama seperti Cherokee. Sama persis. Sama persis ya. Oke, yang lain lagi. Pernah saya lihat di postingan itu ada mobil apa sih? Lamborghini apa tuh? Bentley. Bentley ya. Bentley, Itu dia plafonnya kulit. Kami tetap lakukan press ulang. Oh bisa itu ya? Bisa. Yang plafonnya kulit itu ada di Range Rover, Bentley, sama di Ferrari. Dia kulit. Ferrari pernah ya kan tuh? Pernah. Nah itu Ferrari waktu itu ngerjain apa tuh? Plafon. Plafonnya diapain tuh? Di press sama. Dia kendor? Iya. Bentley pun sama kendor. Karena di postingan beberapa saya posting tapi tidak saya review, ya, kendor semua. Nah maksudnya gini, sekelas Ferrari, Bentley, itu jangka waktu berapa lama kok bisa sampai turun lagi? Kalau untuk Bentley, kalau sudah di press, untuk jangka waktu turun lagi itu lama. Sekitar di 8 tahunan. Itu setelah press ulang kan? Ya. Nah sementara dari pabrikan sampai akhirnya kondisi terjadi turun itu? Rata-rata 5 tahun. 5 tahun. Ya. Ferrari juga? Sama. Oh gitu. Nah oke, ada nggak tipsnya nih? Seandainya punya mobil ya udah 3 tahun atau 4 menjelang 5 tahun, ada nggak sih tipsnya biar nggak turun? Untuk tips itu nggak bisa dihindari ya, karena rata-rata begini, yang sering kejadian, mobil dibawa ke salon, dibersihkan, dia akan turun. Ketika sudah di usia 3 tahun, jangan berani membersihkan pakai microfiber atau vakum, dia akan cepat. Rata-rata dibersihkan dia pakai air, pakai microfiber, dilapin begitu. Padahal sebetulnya kalau Eropa cukup pakai sikat baju aja. Satu arah ke belakang itu lebih aman daripada di vakum. Karena di vakum itu kesedot gitu kan? Ya.
Jadi akhirnya ya kendor. Karena usianya sudah rentan, bisa jadi segitu. Oke guys, itu dia tipsnya tuh. Jadi mungkin ya banyak pemilik mobil justru menyerahkan ke salon supaya bersih, tapi justru akan membuat Lebih cepat turun. lebih cepat turun si plafonnya itu. Dan rata-rata yang sang pemilik nggak mau tahu. Bener. Itulah resikonya Eropa. Kalau Jepang masih tidak masalah. Tapi kalau Oke. untuk Eropa jangan. Ya memang kendala makanya di Eropa itu karena presannya pasti turun karena kesedot sama vakum. Oke, sip. Nah guys, gimana? Udah makin jelas kan untuk menangani plafon mobil Eropa Anda? Sip, oke. Mas Anto, kira-kira ada pesan lagi nggak buat para otomotif mania yang pemilik mobil-mobil Eropa? Kalau dari saya sih berhati-hati untuk memilih bengkel. Apalagi zaman sekarang kan lebih mudah. Dilihat dulu apakah itu sudah benar-benar ahli atau belum. Karena yang kebanyakan sekarang hanya asal bisa. Oke. Itu saja, tapi tidak menguasai. Itu. Untuk sarannya mau di bengkel manapun, lebih baik dicari dulu prosesnya. Biasanya untuk sekarang kan lebih mudah. Itu. Searching ya. Ya. Oke guys, tuh tipsnya tuh. Jangan lupa kalau ada kendala atau mau tanya-tanya, langsung datang ke tim restorasi interior mobil. Oke guys, gua yakin sekarang udah makin ngerti lagi kan. Sekarang gue mau cawl dulu. Terima kasih buat Mas Anto Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya. Semoga nanti juga makin banyak pemilik mobil yang tahu tentang bengkel ini untuk konsultasi. Oke guys, ikuti terus channel Garasi Sunroof. Jangan lupa like, subscribe juga komen biar channelnya makin hidup, makin keren lagi. Salam otomotif istimewa. Thank you Mas. Oke.